Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Salman Nurhizal. Di sini saya akan mempresentasikan terkait konflik Rusia dan Ukraina. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Perang Rusia dan Ukraina ini merupakan konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menjadi ujian nyata bagi eksistensi hukum internasional modern, khususnya dalam ranah hukum pidana internasional atau International Criminal Law. Invasi Rusia terhadap Ukraina ini yang dimulai pada 24 Februari 2022 tepatnya, bukan hanya konflik geopolitik semata, tetapi juga mencerminkan benturan antara prinsip kedaulatan negara dan penegakan hukum internasional universal. Rusia mengklaim bahwa invasi tersebut dilakukan untuk melindungi penduduk beretnis Rusia di Donbas dan mendenazifikasikan Ukraina. Namun secara hukum internasional pembenaran tersebut tidak memiliki legitimasi. Invasi ini dilakukan tanpa adanya provokasi atau ancaman militer yang sah dari pihak Ukraina, sehingga memenuhi kriteria penggunaan kekuatan bersenjata yang merupakan pelanggaran manifest terhadap piagam PBB sebagaimana diatur dalam pasal 8 bis Statuta Roma 1998. Lalu apa sih pemicu konfliknya? Pemicu konfliknya itu yang pertama, konflik Rusia dan Ukraina ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari dinamika geopolitik yang panjang antara Rusia dan Barat pasca berakhirnya Perang Dingin. Rusia memandang ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Ketegangan meningkat pada 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dengan dalih melindungi warga beretnis Rusia setelah revolusi pro-Barat di Kiev menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Lalu yang keduanya adalah tindakan Rusia ini tidak terhadap Crimea telah menimbulkan presiden berbahaya bagi sistem hukum internasional. Karena untuk pertama kalinya sejak 1945, sebuah negara besar mencaplok wilayah negara lain secara terang-terangan. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 68 garing 262 tahun 2014 menegaskan bahwa tindakan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap integritas teritorial Ukraina. Sejak itu konflik di wilayah Donetsk dan Luhansk semakin intens, dan Rusia memberikan dukungan militer, politik, serta logistik terhadap atau kepada kelompok separatis di kedua wilayah tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ada invasi pada tahun 2022, agresi tanpa provokasi. Bagaimana sih invasi ini? Pada tanggal 24 Februari 2022 menjadi tonggak utama pecahnya perang besar di Eropa Timur. Rusia melancarkan invasi tanpa provokasi ke Ukraina melalui serangan udara, rudal jarak jauh, dan invasi darat dari tiga arah. Utara itu melalui Belarus, timur melalui Donbas, dan selatan melalui Crimea. Presiden Putin menyebut operasi ini sebagai operasi militer khusus, tetapi kenyataannya adalah serangan skala penuh terhadap negara berdaulat yang diakui oleh PBB. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam pasal 8 bis ayat 1 Statuta Roma, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain secara manifestly inconsistent with the Charter of the United Nations. Invasi ini menyebabkan ribuan korban sipil, hancurnya infrastruktur publik, serta terjadinya krisis kemanusiaan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pada akhir tahun 2025, tercatat lebih dari 10 juta warga Ukraina mengungsi ke luar negeri dan lebih dari 18 juta lainnya terpaksa mengungsi internal. Lalu negara, oke sorry, reaksi internasional dan mekanisme hukum itu selanjutnya. Majelis Hukum, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas terbesar mengesahkan resolusi ES 11 garing 1 tahun 2022 yang menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatan dan menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi serupa karena veto Rusia, tetapi tindakan-tindakan unilateralisme Rusia dikecam secara global. Ukraina kemudian menyerahkan deklarasi yurisdiksi ad hoc kepada ICC berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma yang memberikan ICC kewenangan menyelidiki kejahatan internasional sejak 2014. Dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan deportasi anak-anak. Selain itu, Dewan HAM PBB membentuk Independent International Commission of Inquiry on Ukraine untuk menginvestigasi pelanggaran hukum humaniter dan HAM berat. Lalu, negara-negara Barat juga sebenarnya merespon invasi ini dengan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia, mencakup pembatasan transaksi perbankan, terus pembekuan aset oligarki, serta embargo terhadap ekspor energi. Uni Eropa dan NATO memperluas bantuan militer ke Ukraina, termasuk suplai senjata, pelatihan militer, dan sistem pertahanan udara.
Lalu dari sisi hukum internasional, reaksi global tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan tanggung jawab negara atau state responsibility dan tanggung jawab individu atau individual criminal responsibility atas pelanggaran hukum internasional serius atau serious breach of international law. Namun efektivitasnya masih menghadapi kendala besar karena keterbatasan yurisdiksi ICC dan faktor politik dalam Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada analisis dimensi hukum internasional. Yang pertama itu ada just at belum atau hukum yang mengatur kapan penggunaan kekuatan diperbolehkan. Invasi Rusia jelas melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan tidak memenuhi kriteria pembelaan diri atau pasal 51. Dan yang keduanya adalah just in bello atau di dalam hukum humaniter mengatur perilaku pihak-pihak yang berperang. Rusia melanggar ketentuan Konvensi Jenewa terutama terkait perlindungan warga sipil dan larangan serangan terhadap objek non-militer. Lalu yang ketiga ada hukum pidana internasional yang menuntut individu, bukan hanya negara. Melalui Statuta Roma, tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterpaduan tiga dimensi ini menunjukkan bahwa konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap satu norma tunggal, tetapi sebuah pelanggaran kompleks terhadap sistem atau tatanan hukum internasional modern. Selain itu, keterlibatan ICC juga dan lembaga HAM internasional memperkuat perkembangan customary international law bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat bersembunyi di balik kekebalan negara. No immunity for head of state. Hal ini menegaskan pergeseran paradigma dari impunitas menuju akuntabilitas global. Nah, selanjutnya ada fakta-fakta. Tapi sebelum kita masuk ke fakta-fakta, saya pengen kalian dan teman-teman yang menyaksikan ini maupun ibu dosen mengetahui gambaran umum bagaimana pelanggaran hukum humaniter dan HAM konflik bersenjata antara Federasi Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 telah menimbulkan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat insidental, tetapi menunjukkan pola sistematis terencana dan dilakukan secara meluas terhadap penduduk sipil. Sebagai negara anggota PBB dan pihak pada Konvensi Jenewa 1949, beserta Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977, Rusia memiliki kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil dalam setiap operasi militer. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya tindakan yang justru bertentangan dengan kewajiban tersebut, meliputi serangan terhadap objek sipil, pembunuhan massal, lalu deportasi anak-anak, penyiksaan, penghilangan paksa, dan ancaman terhadap fasilitas nuklir. Laporan yang diterbitkan oleh United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine atau HRMMU, Amnesty International, Human Rights Watch, dan Independent International Commission of Inquiry on Ukraine menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran dilakukan secara terkoordinasi dan berulang di berbagai wilayah pendudukan Rusia. Fakta ini menunjukkan adanya unsur niat dan kebijakan negara atau state policy yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana internasional bagi individu maupun tanggung jawab negara. Nah, untuk fakta yang pertama, mungkin fakta-fakta ini juga bisa dijadikan bukti untuk kedepannya di pengadilan internasional, yaitu adanya invasi tanpa provokasi terhadap negara berdaulat. Tidak ditemukan bukti bahwa Ukraina mengancam atau menyerang Rusia sebelum invasi diluncurkan. Sebaliknya, serangan Rusia dimulai dengan pengeboman infrastruktur militer dan sipil di berbagai kota termasuk Kiev, Kharkiv, dan Mariupol. Tindakan ini memenuhi unsur agresi tanpa provokasi, melanggar prinsip jus ad bellum yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dan secara hukum internasional merupakan Malaysian violation terhadap piagam PBB. Lalu ada serangan terhadap infrastruktur sipil. Pasukan Rusia juga melakukan penyerangan luas terhadap objek-objek sipil seperti ya, rumah sakit, sekolah, perumahan penduduk, dan pembangkit listrik. Laporan Amnesty International pada tahun 2023 mendokumentasikan lebih dari 1.000 serangan terhadap infrastruktur non-militer termasuk pengeboman rumah sakit bersalin Mariupol dan teater drama Mariupol pada Maret 2022. Serangan ini melanggar pasal 8 ayat 2 huruf B dan angka 2 Statuta Roma dan pasal 452 Protokol Tambahan 1 1977 yang melindungi objek sipil dari serangan militer. Lalu selanjutnya ada pembantaian Bucha. Terjadi
Tragedi Bucha menjadi bukti nyata kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah penarikan pasukan Rusia dari wilayah Bucha pada April 2022, ditemukan lebih dari 450 jenazah warga sipil dengan tanda-tanda eksekusi. Sebagian besar korban ditemukan dengan tangan terikat, luka tembak di kepala, serta bukti penyiksaan dan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan UN Human Rights Council pada tahun 2023, tindakan ini merupakan pembunuhan disengaja terhadap warga sipil tanpa alasan militer yang sah sehingga memenuhi unsur murder, extermination, dan torture bagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma. Lalu ada deportasi paksa anak-anak Ukraina. Sejak 2022, Rusia melakukan deportasi paksa terhadap lebih dari 16.000 anak Ukraina ke wilayah Rusia dan Crimea. Anak-anak tersebut seringkali dipisahkan dari keluarga mereka dan diadopsi secara paksa oleh keluarga Rusia. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap pasal 49 Konvensi Jenewa 4 1949 dan pasal 8 angka 2 huruf A, yaitu pada Statuta Roma. ICC pada Maret 2023 mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Komisaris Anak Maria Lvova-Belova, menandai langkah historis pertama dalam menuntut kepala negara besar atas dugaan kejahatan perang. Deportasi ini juga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 7 ayat 1 huruf B karena dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil Ukraina. Nah, lalu yang selanjutnya ada penyiksaan dan penghilangan paksa. Banyak laporan dari Human Rights Watch atau OHCHR dan Independent Commission of Inquiry on Ukraine mengkonfirmasi adanya penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa terhadap warga sipil Ukraina di wilayah pendudukan Rusia seperti Kherson, Zaporizhzhia, dan Melitopol. Korban melaporkan bentuk penyiksaan yang ekstrim seperti pemukulan berat, sengatan listrik, pencekikan, dan pelecehan seksual. Tindakan ini juga melanggar pasal 7 ayat 1 huruf F dan pasal 7 ayat 1 huruf I Statuta Roma serta Konvensi menentang penyiksaan 19 pada 1984. Lalu ada serangan terhadap fasilitas nuklir di Zaporizhzhia. Pasukan Rusia menduduki dan mengontrol pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhzhia yang merupakan fasilitas nuklir terbesar di Eropa. Laporan International Atomic Energy Agency atau IAEA memperingatkan bahwa pertempuran di sekitar reaktor nuklir tersebut dapat menimbulkan bencana radiasi lintas batas. Penempatan pasukan dan senjata di area fasilitas nuklir ini melanggar pasal 56 Protokol Tambahan 1 1977 yang melarang serangan terhadap instalasi berbahaya. Tindakan ini tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional dan lingkungan global. Nah, untuk selanjutnya ada pengepungan dan pengeboman kota-kota di Ukraina. Strategi pengepungan terhadap kota-kota seperti Mariupol, Severodonetsk, dan Bakhmut menyebabkan kehancuran besar dan korban sipil massal. Ribuan warga sipil terjebak tanpa makanan, air, dan bantuan medis, melanggar pasal 8 huruf huruf angka 2 huruf B. Serta Roma tentang larangan menjadikan kelaparan sebagai metode perang. Laporan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA mencatat bahwa Mariupol mengalami kehancuran hingga 90% akibat serangan udara dan artileri Rusia. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kemanusiaan humanity principle dan menjadi dasar kuat untuk kategorisasi kejahatan perang. Nah, yang pertama ada analisis, yang selanjutnya ada analisis yuridis, yaitu yang pertamanya ada kejahatan agresi, yaitu yang diatur dalam pasal 8 di Statuta Roma. Kejahatan agresi merupakan inti dari pelanggaran hukum internasional publik dan dianggap sebagai the supreme international crime menurut Pengadilan Militer Nuremberg. Dalam konteks hukum pidana internasional modern, kejahatan agresi didefinisikan secara eksplisit dalam pasal 8 bis Statuta Roma sebagai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau pelibatan dalam tindakan agresi yang karena karakter, berat, dan skalanya merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam perserikatan bangsa-bangsa. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah yang pertama, ada unsur penggunaan kekuatan bersenjata. Rusia secara nyata telah menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Ukraina pada 24 Februari melalui serangan udara, darat, dan laut. Secara simultan, serangan ini tidak hanya terbatas pada wilayah perbatasan, tetapi juga meliputi seluruh wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Fakta ini memenuhi unsur pertama kejahatan agresi karena serangan bersenjata tersebut dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara atau Federasi Rusia
terhadap kedaulatan integritas teritorial negara lain atau Ukraina tanpa adanya dasar hukum yang sah. Bahkan dalam pidato resmi Presiden Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari 2022 dinyatakan secara terbuka bahwa tujuan operasi militer khusus tersebut adalah untuk demilitarisasi Ukraina dan mendenazifikasikan pemerintahnya. Dua alasan yang tidak diakui dalam hukum internasional sebagai dasar pembenaran penggunaan kekuatan bersenjata. Lalu ada pelanggaran terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana tercantum pada pasal 2 ayat 4 piagam PBB secara tegas melarang setiap negara menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Klaim Rusia tentang pembelaan diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB juga tidak sah karena tidak terdapat serangan bersenjata terlebih dahulu dari Ukraina terhadap Rusia. Selain itu juga klaim mengenali intervensi kemanusiaan untuk melindungi warga sipil atau warga beretnis Rusia di Donbas juga tidak dapat dijadikan dasar pembenaran karena tidak diakui sebagai dasar hukum penggunaan kekuatan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, tindakan Rusia juga memenuhi unsur pelanggaran manifest terhadap Piagam PBB sebagaimana diatur dalam pasal 8 bis Putus Roma. Karakter berat dan skala invasi menunjukkan tindakan yang disengaja dan sistematis bukan sekedar pelanggaran teknis. Lalu yang ketiganya ada pertanggungjawaban pidana individu. Pasal 8 bis juga mengisyaratkan bahwa pelaku kejahatan agresi harus merupakan individu yang berada dalam posisi untuk mengendalikan atau mengarahkan tindak politik atau militer tersebut. Dalam konteks ini terdapat potensi pertanggungjawaban pidana bagi yang pertama ada Vladimir Putin sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, lalu ada Sergei Shoigu, sorry, Menteri Pertahanan Rusia. Lalu ada Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Militer Rusia. Nah, keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan invasi berskala besar memenuhi unsur planning, preparation, dan execution of act of aggression. Walaupun Rusia bukan hanya negara pihak statuta Roma, analisis ini tetap relevan dalam konteks pengembangan customary international law serta membuka peluang bagi pembentukan pengadilan ad hoc sebagaimana pernah dilakukan untuk Yugoslavia dan Rwanda. Nah, untuk selanjutnya ada kejahatan perang yaitu pada pasal 8 Statuta Roma. Kejahatan perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konteks konflik bersenjata. Pasal 8 Statuta Roma mengatur secara rinci tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain yaitu ada serangan yang sengaja terhadap penduduk dan objek sipil. Nah, ini juga menurut data dari United Nations Office of the High Commissioner for the Human Rights atau OHCHR mencatat ribuan korban jiwa sipil sejak awal invasi serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit bersalin di Mariupol seperti yang disebutkan dan teater drama yang menjadi tempat perlindungan warga menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip distinction dan prinsip proportionality. Kedua prinsip tersebut merupakan norma dasar jus in bello yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Tindakan Rusia melanggar pasal 52 Protokol Tambahan 1 pada 1977 yang menyatakan bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau pembalasan. Lalu ada deportasi dan pemindahan paksa, seperti yang tadi saya jelaskan di fakta-fakta. Nah, ICC telah menganggap tindakan ini juga sebagai kejahatan perang dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Rusia menandai pengakuan yuridis internasional terhadap pelanggaran tersebut. Lalu ada penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Ini juga berdasarkan laporan ya. Laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penyiksaan terhadap warga sipil dan tawanan perang dilakukan secara sistematis di wilayah pendudukan. Penyiksaan meliputi pemukulan, sengatan listrik, pelecehan seksual, dan penahanan tanpa pengadilan. Tindakan ini melanggar pasal 8 ayat 2 huruf A Statuta Roma dan Konvensi menentang penyiksaan 1984 karena dilakukan dalam skala luas dan sistematis. Tindakan ini tidak hanya mendapatkan kejahatan perang, tapi juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan, ada serangan terhadap nuklir. Dari perspektif, terhadap fasilitas nuklir. Dari perspektif hukum perang, tindakan Rusia di Zaporizhia menunjukkan memenuhi unsur war crime of employing methods of warfare intent to cause widespread, spread, long-term, and severe damage to the natural environment. Pasal 8, ayat 2 huruf B. Nah, selanjutnya ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Statuta Roma. Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai
Bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dengan pengetahuan tentang serangan tersebut, kategori kejahatan ini tidak memerlukan adanya konflik bersenjata, tetapi mengisyaratkan unsur widespread or systematic attack dan state policy. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ada di pembunuhan massal dan eksekusi di Bucha. Unsur widespread attack terpenuhi karena tindakan ini terjadi di berbagai wilayah pendudukan. Sementara unsur state policy dapat dibuktikan melalui keterlibatan pasukan reguler Rusia di bawah komando langsung militer. Oleh karena itu, peristiwa Bucha dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 7. Lalu ada deportasi anak-anak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini kan deportasi juga dilakukan secara sistematis ya, diorganisasi oleh aparat negara Rusia dan disertai dengan upaya perubahan identitas yang menunjukkan adanya kebijakan negara untuk menghapus identitas nasional Ukraina. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cultural genocide dalam konteks moral dan sosial. Dan juga ada penyiksaan dan penghilangan paksa. Dengan demikian, tindakan yang misalnya ini penyiksaan dan penghilangan paksa ini memenuhi unsur pasal 7 juga secara Roma dan dapat menjadi dasar penuntutan terhadap pejabat militer yang mengatur penahanan sewenang-wenang di wilayah pendudukan. Nah, untuk selanjutnya ada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC memiliki yurisdiksi terhadap 4 kategori kejahatan internasional berat, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Statuta Roma 1998, meskipun Federasi Rusia bukan negara pihak Statuta Roma, yurisdiksi ICC tetap dapat berlaku terhadap tindakan yang dilakukan di wilayah Ukraina karena Ukraina telah mengajukan deklarasi ad hoc berdasarkan pasal 12 ayat 3 Statuta Roma pada tahun 2014 dan tahun 2015. Deklarasi tersebut juga memberikan ICC kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut berlaku atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Ukraina sejak Februari 2014, termasuk agresi dan kejahatan perang pasca invasi 2022. Dengan demikian, basis yurisdiksi teritorial atau territorial jurisdiction dapat diterapkan karena kejahatan terjadi di wilayah negara yang menerima yurisdiksi ICC, meskipun berasal dari negara non-pihak. Selain itu juga yurisdiksi ration materiae berdasarkan jenis kejahatan terpenuhi karena tindakan yang dilakukan Rusia masuk dalam kategori yang diatur dalam Statuta Roma, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu next. Nah, apa sih tantangannya penegakan hukum internasional di sini? Nah, yang pertama tuh ada hambatan yurisdiksi dan kekebalan negara, yaitu Rusia juga bukan negara pihak Sekutu Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC. Selain itu, terdapat prinsip imunitas kepala negara atau head of state immunity yang seringkali dijadikan dasar pelindungan bagi pejabat tinggi negara. Namun praktik internasional juga pasca kasus ini ya, seperti Charles Taylor, Sierra Leone, dan Omar al-Bashir di Sudan menunjukkan bahwa imunitas tidak berlaku terhadap kejahatan internasional berat atau jus cogens crimes. Dan dengan demikian, meskipun Rusia menolak yurisdiksi ICC, seharusnya surat perintah penangkapan tersebut tetap memiliki dampak politik dan hukum yang signifikan karena membatasi ruang gerak diplomatik pejabat Rusia di negara-negara pihak Sekutu Roma. Lalu yang kedua ada ketergantungan terhadap dukungan negara. Nah, bagaimana ini bisa jadi tantangan? Karena ICC tidak memiliki aparat kepolisian sendiri, sehingga pelaksanaan penangkapan sepenuhnya bergantung pada kerjasama negara-negara pihak. Dalam konteks geopolitik global, beberapa negara besar seperti ya cenderung berhati-hati untuk tidak memperburuk hubungan diplomatik dengan Rusia, sehingga kerjasama diplomatik dengan Rusia sehingga kerjasama penegakan hukum juga menjadi terbatas gitu maksudnya. Hal ini memperlihatkan paradoks hukum internasional modern meskipun norma telah berkembang, efektivitas masih sangat bergantung pada kemauan politik atau politik will negara-negara. Lalu yang ketiganya ada selektivitas dan persepsi keadilan. Nah, kritik terhadap ICC juga muncul terkait isu selektivitas penuntutan atau selective prosecution dan dominasi Barat dalam menentukan prioritas penyelidikan. Nah, ini beberapa analis ini juga menilai bahwa tindakan cepat terhadap Rusia kontras dengan lambannya penanganan terhadap kejahatan perang di wilayah lain, seperti Suriah dan Palestina ya contohnya. Namun penting untuk diingat juga bahwa yurisdiksi ICC juga dalam kasus ini didasarkan pada rujukan resmi dari banyak negara pihak dan bukan semata-mata hasil intervensi politik. Oke.
Next, peran organisasi regional dan negara lain. Selain ICC, berbagai organisasi internasional dan regional turut memainkan peran penting dalam mendokumentasikan dan menindaklanjuti pelanggaran hukum internasional di Ukraina juga. Yang pertama ada Dewan Eropa telah menangguhkan keanggotaan Rusia, lalu yang keduanya ada Majelis Umum PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi yang menegaskan pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Lalu yang ketiga ada Uni Eropa dan NATO memberikan dukungan finansial, militer, dan hukum kepada Ukraina. Yang keempat, ada Komisi HAM PBB membentuk Independent International Commission of Inquiry on Ukraine yang bertugas menyusun laporan komprehensif mengenai pelanggaran hukum humaniter. Lalu sinergi antara lembaga-lembaga ini juga menunjukkan bahwa munculnya mekanisme baru penegakan hukum internasional di luar jalur konvensional Dewan Keamanan yang seringkali terhambat oleh veto politik. Nah, pada akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, menurut saya pribadi, konflik Rusia-Ukraina juga merupakan ujian besar bagi sistem hukum internasional modern. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pasal 8 bis, pasal 8, dan pasal 7 Statuta Roma, dapat disimpulkan juga bahwa yang pertama, invasi Rusia terhadap Ukraina juga memenuhi unsur kejahatan agresif sebagaimana diatur dalam pasal 8 bis karena merupakan penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar piagam PBB secara nyata. Lalu yang keduanya serangan terhadap pendudukan dan infrastruktur sipil, deportasi paksa, penyiksaan, serta serangan terhadap fasilitas nuklir merupakan pelanggaran hukum humaniter yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang dimana ada di pasal 8. Lalu yang ketiga, deportasi anak-anak, pembunuhan massal di Bucha, dan penghilangan paksa merupakan bagian dari kebijakan sistematis terhadap pendudukan sipil yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, ada di pasal 7. Lalu yang keempatnya ada secara keseluruhan, tindakan Rusia tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menimbulkan konsekuensi moral dan kemanusiaan yang luas. Yang kelimanya, penegakan hukum menghadapi kendala politik dan yuridis, terutama karena keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi dan resistensi negara besar terhadap mekanisme internasional. Baik, sebelum ditutup, konflik Rusia menurut saya bukan hanya perang antar negara, tapi juga krisis legitimasi hukum internasional. Kita menyaksikan bagaimana prinsip hukum bisa dilemahkan oleh kekuasaan politik, juga bagaimana komunitas internasional berupaya menegakkan keadilan. Sebagai mahasiswa hukum, saya dan juga kita perlu menyadari bahwa hukum internasional bukanlah sekedar teks normatif, tetapi juga instrumen moral untuk menjaga kemanusiaan. Jika pelanggaran sebesar ini dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, maka keadilan global akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan di atas semua kekuasaan, karena hukum bukan hanya untuk negara, tapi untuk manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.